Baik, selamat malam Ibu. Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Pengaiman Indonesia. Nama Joshua STB 5076, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Izin di sini saya akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah pembinaan dan pengentasan anak, serta korelasinya dengan program pembinaan anak yang saya dengan kelompok saya buat, yaitu terkait edukasi seksual sejak dini. Pertama adalah latar belakang masalah. Mata kuliah pembinaan dan pengentasan anak membahas bagaimana negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam melindungi, membina, serta mengentaskan anak dari berbagai permasalahan sosial dan hukum. Anak dipandang sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, yaitu pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan berorientasi pada masa depan. Kemudian urgensi pembinaan dan pengentasan anak. Pembinaan dan pengentasan anak menjadi penting karena anak merupakan kelompok rentan yang mudah terdampak oleh lingkungan, keluarga, dan kondisi sosial. Anak yang tidak mendapatkan pembinaan yang tepat beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, pengulangan tindak pidana, serta kehilangan masa depan. Oleh karena itu, pembinaan anak bukan hanya tugas dari lembaga pemasyarakatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya ada pengertian anak menurut hukum. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam sistem hukum Indonesia, anak memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta perlakuan yang manusiawi dalam proses hukum dan pembinaan. Konsep rehabilitasi anak. Rehabilitasi anak merupakan proses pemulihan kondisi anak, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan memperbaiki perilaku anak, tetapi juga membangun kembali rasa percaya diri, harga diri, dan kemampuan anak untuk berkembang secara positif setelah mengalami permasalahan atau konflik hukum. Konsep reintegrasi anak. Reintegrasi anak eh, adalah proses mengembalikan anak ke dalam keluarga dan masyarakat setelah menjalani pembinaan. Proses ini bertujuan agar anak dapat diterima kembali tanpa stigma, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, serta tidak mengulangi perilaku menyimpang. Reintegrasi menjadi tahap penting agar pembinaan tidak berhenti di lembaga, tetapi berlanjut di masyarakat. Kemudian ada tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak. Tujuan pembinaan anak adalah melindungi hak dan martabat anak, mendorong perubahan perilaku yang positif, serta mempersiapkan anak agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik. Pembinaan juga bertujuan mengurangi angka residivisme dan membekali anak dengan pendidikan, keterampilan, serta nilai moral dan sosial. Prinsip-prinsip pembinaan anak. Pembinaan anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Setiap kebijakan dan tindakan harus memprioritaskan kesejahteraan dan masa depan anak. Selain itu, pembinaan dilakukan secara individual karena setiap anak memiliki latar belakang, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda, serta bersifat holistik yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.
Anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum tidak hanya mencakup anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga anak sebagai korban dan saksi. Oleh karena itu, sistem pembinaan harus memberikan perlindungan menyeluruh agar anak tidak mengalami trauma lanjutan dan tetap mendapatkan hak-haknya selama proses hukum dan pembinaan. Kemudian, faktor penyebab anak bermasalah. Permasalahan pada anak itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi psikologis, pola asuh keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan pergaulan yang negatif, putus sekolah, kondisi ekonomi, serta pengaruh media dan teknologi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Selanjutnya, kebutuhan dasar anak. Anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, meliputi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, sosial, moral, dan perlindungan. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak menjadi lebih rentan terhadap perilaku menyimpang, kekerasan, dan eksploitasi. Selanjutnya ada jaringan aktor dalam perlindungan anak. Perlindungan dan pembinaan anak melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Jaringan aktor ini harus bekerja sama secara terkoordinasi agar perlindungan anak berjalan efektif dan berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi antar aktor. Kolaborasi antar aktor sangat penting karena pembinaan anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Tanpa kerjasama yang baik, program pembinaan beresiko tidak tepat sasaran dan anak dapat kembali ke lingkungan yang tidak mendukung proses pemulihannya. Kemudian ada keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Dalam konteks anak, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memperbaiki hubungan dengan korban dan juga masyarakat. Pendekatan pembinaan di LPKA. Pembinaan anak di LPKA dilakukan melalui pendekatan pendidikan, psikologis, sosial, spiritual, humanistik, dan juga yuridis. Pendekatan ini bertujuan membentuk karakter anak, meningkatkan keterampilan, serta menyiapkan anak agar siap kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Implementasi program pembinaan anak. Implementasi pembinaan anak dilakukan itu berdasarkan Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program pembinaan difokuskan pada rehabilitasi, resosialisasi, dan integrasi sosial agar anak tidak hanya menjalani hukuman, tapi juga mendapatkan pembinaan yang bermakna. Tantangan dalam pembinaan anak. Pembinaan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya itu seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, stigma masyarakat terhadap anak binaan, dan juga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi anak.
Kemudian di sini ada program yang kelompok saya bawakan, yaitu terkait edukasi seksual sejak dini. Edukasi seksual sejak dini merupakan salah satu bentuk program pembinaan dan perlindungan anak. Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada anak tentang tubuh, hak-hak pribadi, serta cara melindungi diri dari kekerasan seksual, perundungan, dan juga eksploitasi. Urgensi edukasi seksual bagi anak. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa banyak anak belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hak tubuh dan perlindungan diri. Edukasi seksual menjadi langkah preventif yang penting untuk melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Manfaat edukasi seksual sejak dini. Edukasi seksual sejak dini memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak menjadi lebih memahami batasan tubuhnya sendiri dan belajar bahwa tubuh mereka memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain. Selain itu, edukasi seksual membantu anak mengenali bentuk-bentuk perilaku yang tidak pantas, sehingga anak lebih berani menolak dan melaporkan jika mengalami kekerasan atau pelecehan. Dalam jangka panjang, edukasi seksual juga berkontribusi dalam pencegahan perundungan, kekerasan berbasis gender, kehamilan dini, serta penyakit menular seksual. Tantangan implementasi edukasi seksual di Indonesia. Meskipun memiliki manfaat yang besar, implementasi edukasi seksual di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah anggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu dan bertentangan dengan nilai budaya dan moral. Banyak orang tua dan guru merasa tidak nyaman membicarakan isu seksualitas dengan anak. Selain itu, kurikulum pendidikan di banyak sekolah belum secara sistematis memasukkan materi edukasi seksual. Dan tenaga pendidik juga belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menyampaikan materi ini secara tepat dan sesuai usia. Keterkaitan program edukasi seksual dengan konsep pembinaan anak. Program edukasi seksual sejak dini memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep pembinaan anak yang dibahas sejak pertemuan awal. Edukasi seksual merupakan bentuk pembinaan preventif yang bertujuan melindungi anak sebelum mereka mengalami kekerasan atau konflik sosial. Program ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena membantu anak tumbuh dengan pemahaman yang sehat tentang tubuh, relasi sosial, dan juga hak-hak pribadi mereka. Keterkaitan program dengan jaringan aktor perlindungan anak. Edukasi seksual tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan berbagai aktor perlindungan anak. Program ini membutuhkan peran aktif keluarga sebagai lingkungan pertama anak, sekolah sebagai institusi pendidikan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagai pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi seksual merupakan bagian dari jaringan aktor perlindungan anak yang saling terhubung dan saling mendukung. Kemudian keterkaitan edukasi seksual dengan keadilan restoratif. Edukasi seksual sejak dini mendukung pendekatan keadilan restoratif karena berfokus pada pencegahan dan pemulihan, bukan penghukuman. Dengan memberikan pemahaman sejak dini, anak diharapkan tidak menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual di masa depan. Edukasi ini membantu menciptakan kesadaran, tanggung jawab, dan empati yang merupakan nilai-nilai utama dalam keadilan restoratif.
Berdasarkan seluruh materi yang telah dibahas dari pertemuan awal hingga pertemuan terakhir, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengentasan anak merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Pembinaan anak harus dimulai dari pemahaman konsep dasar mengenai rehabilitasi dan reintegrasi, dilanjutkan dengan penguatan peran jaringan aktor perlindungan anak, penerapan pendekatan keadilan restoratif, hingga implementasi program pembinaan yang konkret dan berkelanjutan. Seluruh pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak anak, memulihkan kondisi anak, serta menyiapkan mereka agar mampu kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat. Program edukasi seksual sejak dini menjadi salah satu contoh implementasi pembinaan preventif yang relevan karena berorientasi pada perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan berbagai risiko sosial lainnya, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan bermanfaat. Secara keseluruhan, eh, korelasi antara mata kuliah pembinaan dan pengentasan anak dengan program edukasi seksual sejak dini terletak pada kesamaan cara pandang terhadap anak sebagai subjek yang harus dilindungi, dibina, dan diberdayakan, bukan sebagai objek hukuman atau semata-mata penerima kebijakan. Mata kuliah ini sejak awal menekankan bahwa pembinaan anak merupakan proses yang berkelanjutan, menyeluruh, dan berorientasi pada masa depan, dengan tujuan utama mencegah anak terjerumus ke dalam permasalahan sosial dan hukum, serta memutus mata rantai kekerasan dan ketidakadilan yang sering dialami anak. Dalam kerangka pemikiran tersebut, program edukasi seksual sejak dini hadir sebagai bentuk konkret dari upaya pembinaan dan pengentasan anak yang bersifat preventif, edukatif, dan protektif. Pembinaan dan pengentasan anak pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan setelah anak mengalami masalah, tetapi juga sebagai upaya membangun ketahanan sejak sejak anak sejak dini. Edukasi seksual sejak dini berperan penting dalam membentuk ketahanan tersebut karena memberikan bekal pengetahuan, kesadaran, dan sikap kepada anak mengenai tubuh, relasi sosial, serta batasan-batasan yang harus dihormati. Dengan pemahaman ini, anak menjadi lebih mampu melindungi diri, mengenali situasi yang berisiko, dan mengambil keputusan yang lebih aman. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi seksual merupakan bagian dari strategi pengentasan anak dari kerentanan, baik kerentanan terhadap kekerasan seksual, eksploitasi, maupun tekanan sosial yang dapat berdampak pada perilaku menyimpang di kemudian hari. Dengan melihat hubungan ini secara keseluruhan, dapat disimpulkan, ulangi, jika dilihat secara menyeluruh, mata kuliah pembinaan dan pengentasan anak menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi, holistik, dan berkeadilan. Edukasi seksual sejak dini sejalan dengan pendekatan tersebut karena tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat vulgar, melainkan membangun kesadaran anak akan martabat dirinya sebagai manusia. Program ini membantu anak memahami bahwa tubuhnya berharga dan harus dihormati, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai ini merupakan fondasi penting dalam proses pembinaan anak, baik dalam konteks keluarga, sekolah, maupun lembaga pembinaan. Selain itu, pembinaan dan pengentasan anak juga dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak.
Edukasi seksual sejak dini mencerminkan prinsip tersebut karena pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama. Dengan demikian, program ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dalam sistem perlindungan anak yang lebih luas. Ketika seluruh lingkungan anak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan dan pendidikan seksual yang sehat, maka proses pembinaan anak akan berjalan efektif dan berkelanjutan. Penutup, sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa anak bukanlah objek penghukuman, melainkan subjek pembinaan dan perlindungan yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan kesempatan kedua. Pendekatan pembinaan yang manusiawi, edukatif, dan restoratif merupakan kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta didukung oleh program-program pembinaan seperti edukasi seksual sejak dini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Upaya pembinaan dan pengentasan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi penerus bangsa yang sehat, berdaya, dan berkarakter. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.